Karena perlu Bapak sampaikan, dan Bapak ini sangat meyakini kenapa Bapak berkeinginan kuat ingin merealisasikan gagasan program ini, ya ini rujukannya jelas Al-Quran. Ya, kalau Bapak perlu apa istilahnya yang jelasnya itu kan sudah tertera ya, dan ini jadi dasar rujukan Bapak. Apa itu? Di dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Ade sudah menerima saya di sini dengan baik. Ini kita lagi di mana sih, Pak? Ini di Markas Besar Saung Pergerakan Baldatun Center. Ya, ini apa namanya lembaga yang memang kantor pusatnya memang di sini, sekretariat pusat ya. Sekretariat pusatnya di sini. Ini tuh masuknya di daerah wilayah Dapil 3. Oleh Dapil 3 ya. Desa Sekarwangi ya Pak? Ya, kalau persisnya Kampung Bantar Muncang, ini RT 1 RW 7 ya, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Ya, ini Saung ya Pak? Ya, Saung Pergerakan ya. Saung Pergerakan. Lagi persiapan apa nih Pak? Ini kebetulan Baldatun Center setiap tahunnya ada agenda program rutinitas ya, tahunan, dan ini program Prakmilad Baldatun Center. Jadi sebelum ke acara puncak milad itu biasa ya ada namanya Prakmilad untuk wilayah Desa Sekarwangi ya. Pesertanya dari 17 RW, tapi ini khusus kegiatannya musabaqah hifdzul Quran anak yatim binaan yang ada di wilayah Desa Sekarwangi ya, yang tentunya memang hasil seleksi ya. Kalau di Desa Sekarwangi itu alhamdulillah Bapak punya binaan anak yatim yang belum baik itu 98. Ya, tapi untuk di acara Prakmilad ini masing-masing RW ya mengutus satu utusan anak yatim sebagai peserta musabaqah hifdzul Quran ya. Berarti kalau di Desa Sekarwangi ada 17 RW ya, besok itu di acara Prakmilad di sini ya 17 peserta anak yatim hafidoh di juz 27 yang sekarang ini yang ke-7 ini sampai juz 30 ya, dari surat Ad-Dariyat sampai surat An-Nas. Ya. Jadi miladnya tanggal 7 ya Pak? Ya, miladnya tepatnya tanggal 7 Februari 2023. Sama ini milad yang ke-7 ya, berarti usia Baldatun ini sudah 7 tahun. Berarti Bapak selain aktif di Dewan Anggota DPRD, juga masyarakat mengenal Bapak aktif di gerakan baca Al-Quran ya, kemudian juga peduli dengan anak yatim. Tapi sebelumnya saya ingin tanya Pak, mungkin banyak atau updaters ingin tahu terkait sosok Bapak, masa kecil Bapak, pendidikan. Apakah mungkin jadi anggota Dewan gitu Pak? Iya, sebetulnya bahwa kalau bicara masa kecil ya, keluarga besar Bapak, ya Bapak 6 bersaudara sebetulnya. 6 bersaudara. Ya, seibu sebapak tuh ya. Bapak anak ketiga ya. Ya, lahir tepatnya tanggal 9 April 1975 ya. 75. Tuh. Nah, artinya ya Bapak alhamdulillah kalau bicara di keluarga dari 6 bersaudara ini, kakak kandung ini ada 2 ya, adik 3 sebetulnya Bapak. Adik 3. Nah, artinya ya Bapak yang memang oleh orang tua
dibesarkan di lembaga agama. Ya, betul. Jadi jenjang pendidikan Bapak tuh dari mulai madrasah ibtidaiyah, ya Almarpuiyah di sini, di sini. tempat Bapak lahir ya. Pituin di sini Ya, madrasah sanawiyah Almarpuiyah 3 tahun, madrasah aliyah Almarpuiyah pun juga sama 3 tahun. Jadi 12 tahun Bapak istilahnya sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Almarpuiyah, berikut juga pesantren. Ya, lanjut kuliah ke IAIN Sunan Gunung Jati yang di Bandung itu, Cipadung. Ya, hari ini UIN mungkin ya Universitas Islam Negeri kalau sana ya gitu. Jadi untuk UIN-nya kuliah apa Pak jurusannya Pak? Kalau di UIN itu di IAIN itu Bapak itu angkatan 94 ya. 94. Bapak lulus 98 ya di IAIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Syariah, jurusan apa namanya jinayah siasa. Kalau ini kan kalau jinayah itu pidana Islam ya. Pidana Islam. Kalau siasa itu ya politik Islam. Sebetulnya implementatifnya sudah dan sedang dijalankan. Kalau jinayah apa namanya pidana Islam, Bapak pernah menjadi advokat ya. Oh, advokat ya selama 14 tahun. Jadi advokat. Ya, SK advokat itu 98 ya. Sampai 2014 karena ketika terjun ke kancah politik ya artinya memang itu tidak boleh rangkap. Jadi Bapak harus mundur dari advokat ya dan mencalonkan sebagai anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya ya. Waktu itu periode pertama Bapak periode 2014-2019 ya. Nah, kalau dari sisi jinayahnya tadi ya tadi Bapak berprofesi sebagai advokat selama 14 tahun pengamalannya ya. Kalau dari sisi siasa, ya politik Islamnya ya hari ini Bapak sebagai anggota DPRD ya yang kedua periodenya sekarang periode 2019-2024 ya tentunya. Nah sementara Bapak terjun ke kancah politik ini karena Bapak punya ide, gagasan dan program. Apa ide, gagasan dan program itu? Ya tadi itu secara umum Bapak ingin membangun masyarakat Dapil Tilu ini dengan Al-Quran. Bapak ingin mewujudkan warga masyarakat Dapil 3 ini yang makmur ya, yang sejahtera, tapi dengan cara Bapak memakmurkan anak yatim. Makanya ketika terjun ke kancah politik ini ya gagasan yang bawa Bapak satu ya fase program pertama itu adalah budaya baca. Budaya baca. Ya implementasinya bagaimana ini budaya baca? Ya Bapak menggagas yang namanya program rutinitas Jumat keliling, Jumat wakaf Al-Quran, Jumat infak ke masjid-masjid ya. Betul, yang ada di wilayah Dapil 3 tentunya di sini ya. Nah, kalau budaya baca ini ya wakaf Al-Qurannya yang tidak ada terjemahan. Dan ini sebagai wujud janji kampanye Bapak ketika terjun dengan gagasan dan program ini ya. Dan yang keduanya adalah menyantuni anak yatim yang belum balik di wilayah Dapil 3. Alhamdulillah begitu Bapak menerima mandat sebagai wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya ya untuk periode pertama janji politik Bapak ke warga masyarakat Dapil 3 itu bisa tertunaikan, yaitu wakaf Al-Quran tanpa terjemahan di 77 masjid jami di 58 desa, 1 kelurahan, 6 kecamatan sedapil 3. Dan juga waktu periode pertama Bapak jadi dewan, periode 2014-2019 itu Bapak dan lembaga Baldatun ini memiliki binaan anak yatim yang belum balik itu 1.800 by name, by address. Itu untuk periode pertama. Alhamdulillah tunai. Alhamdulillah Pak, berarti janji Bapak dalam 2 periode ini ya tertunaikan. Dan saya lihat memang kegiatan Bapak sudah ada bentuk-bentuk fisiknya dalam hal untuk membangun Kabupaten Sukabumi yang religius. Saya lihat program Bapak terakhir di terkini itu ada videotron, Pak, membangun videotron itu untuk
Ya, sebetulnya fase ketiga ini adalah budaya amal Al-Quran. Itu budaya Ya, Al-Quran, Pak, ya. yang rencana Bapak ya, ini di periode Bapak ketiga di 2024 di 2029. Kalau memang sifatnya Bapak ada takdir kembali menjadi anggota DPRD. Nah, gagasan Bapak yang ketiga ini adalah budaya amal Al-Quran itu, yaitu menghadirkan videotron yang tadi ditanyakan kan. Videotron isi kontennya itu murotal Al-Quran ya. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 ini ya, ini sudah 2 videotron. Yang pertama di Kecamatan Cibadak, itu tepatnya di kantor depan kantor Kecamatan Cibadak, itu videotron konten murotal Al-Qurannya juz 1 sampai juz 5 ya. Dan yang kedua adalah di kantor Kecamatan Cikembar, itu konten murotal Al-Qurannya juz 6 sampai juz 10 Ya. Jadi tadi kembali kepada gagasan awal pertama Bapak, membangun warga masyarakat Tapio 3 dengan Al-Quran ini, ya hadirnya 6 videotron di 6 kecamatan, isinya adalah konten murotal Al-Quran 30 juz. Nah, menghadirkan videotron murotal Al-Quran di 6 kecamatan ini di Dapil 3 Kabupaten Sukabumi, tiada lain adalah ikhtiar Bapak ingin mendatangkan rahmat Allah di Kabupaten Sukabumi. Nah itu, ya mudah-mudahan. Ya, ini berarti kalau bicara 6 videotron di 6 kecamatan, hari ini baru 2 ya. Ya insya Allah di tahun 2023 ini mohon doanya Kecamatan Cicantayan itu konten murotal Al-Qurannya juz 11 sampai 15. Kecamatan Caringin konten murotal Al-Qurannya itu adalah juz 16 sampai juz 20. Kita kembali Pak ke soal masalah lingkungan keluarga Bapak gitu Pak. Ya. Bagaimana anak-anak Bapak, apakah mendukung Bapak maju sebagai anggota dewan, berkiprah di anggota dewan? Mungkin boleh kita tahu juga ada berapa anak Bapak? Ya, alhamdulillah ya, untuk keluarga Bapak sendiri ya, Bapak ini kan anak itu 4 ya, dan 2 sudah berkeluarga ya, yang 2 lagi belum kan sepertinya. Jadi yang paling besar itu ya kemarin baru lulus ASN ya, di inspektorat ya di Kabupaten Sukabumi tahun 2022, dan baru kemarin juga berkeluarga, nikahnya itu di BK3D. Dan tentunya memang kalau sifatnya dukungan ya dari keluarga gitu ya, pada prinsipnya ini sangat luar biasa lah, sangat kuat prinsipnya mendukung. Ketika Bapak terjun ya tentunya apalagi dengan posisinya dia dalam hal ini dengan program-program keumatan, baik itu wakaf Al-Quran maupun juga memelihara dan mensejahterakan anak-anak yatim ya. Ini tentunya sangat-sangat mendukung sekali, baik istri Bapak maupun juga anak-anak Bapak semua. Termasuk juga sebelum meninggal kedua orang tua Bapak juga, sebelum terjun ke kancah politik, Bapak sempat berdiskusi karena sebelumnya Bapak berprofesi di advokat ya kurang lebih 14 tahun. Nah, kalau dari Partai Gerindra sendiri ada tokoh yang dikagumi nggak oleh Bapak? Pastinya Pak Prabowo dong. Ya, yang jelas perlu Bapak sampaikan. Ya kan Pak Prabowo ini sebelum mendirikan Partai Gerindra pernah mendirikan yang namanya Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia ya, PPSSMI. Dan Bapak ingat ya, PPSSMI ini didirikan oleh yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto itu tahun 1987 di Warnasari, Sukabumi ya. Di Sukabumi ya Pak? Ya, dan juga alhamdulillah Bapak kan dipercaya kurang lebih 2 periode ya menjabat sebagai ketua PPS SMI Komwil. Kalau untuk kabupaten kota itu namanya komisariat wilayah di PPS SMI itu. Kalau untuk tingkatan provinsi itu adalah komisariat daerah Komda ya.
Dan waktu itu Bapak ingat ketua umumnya yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, ketua Komda Jabarnya itu adalah Mayor Jenderal Bang Asril Tanjung, dan Bapak pegang di ketua komisariat wilayah PPSSMI ya gitu untuk Sukabumi. Nah, dari pasca Bapak ini estafetanya ya ke ketua DPRD saat ini, ke ketua partai Bapak saat ini, yaitu Bapak Yuda Sukmagara ya sebagai ketua Komwil PPSSMI. Berarti semasa Bapak menjabat mengurus ya, PPSMI ya. Ya, ini pasti sering kali interaktif dengan Pak Prabowo. Ya, karena kegiatan-kegiatan PPSSMI itu ya sifatnya kan lebih kepada bagaimana melestarikan ya budaya ataupun aset bangsa sebetulnya. Pencaksilat ini kan memang aset yang tahu Bapak. Kenapa ya hari ini Pak Prabowo ya ya bahkan bukan hanya sebagai ketua umum IPSI saja, tapi juga ketua umum Federasi Silat Dunia ya saat ini. Makanya di Gerindra itu berbeda posisinya ya, pejuang politik ya, terus juga harus memiliki jiwa pendekar ya. Tidak ada istilah politisi ataupun politikus kalau di Gerindra itu, karena beliau yang terhormat Bapak Haji Prabowo ini, istilah yang digunakan oleh Partai Gerindra itu adalah pejuang politik. Ya tadi dengan latar belakang mendirikan PPSSMI ya, istilahnya Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia. Itu kan perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia ya, artinya jurus-jurus intinya itu diambil gitu kan, diracik, diramu sedemikian rupa dan dijadikanlah jurus-jurus PPSSMI oleh Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai pendiri. Berarti Bapak memang aktif juga di silat ya Pak ya. Dan sekarang aktif juga di Baldatul Center ini gitu. Pak Prabowo bagaimana nih Pak komentarnya? Ada contohnya? Kalau Baldatul Center ini memang murni ya didirikan oleh Bapak. Kan istilahnya Baldatun itu kayak lucu. Baldatun, balad, adedasep, siap turun. Ya. Kalau di Al-Quran itu kan Baldatun kesananya Thayyibatun warobun gopur ya. Ya kalau Baldatun Bapak memahami kampung. Makanya kan program Baldatun ini dengan Jumat keliling ini ya turun ke desa-desa, ke kampung-kampung. Wakaf Quran, menyantuni anak yatim ya. Sekarang di Komisi 2 ya Pak ya? Ya. Sebelumnya Komisi 1. Sebelumnya Komisi Betul. 1 dan sudah 2 periode begitu. Betul. Ya. Berarti yang di tahun 2023 ini akan difokuskan program-program apa Pak yang sekarang di DPRD Pak? Ya. Ya sebetulnya kalau bicara dari gagasan dan program yang Bapak jalankan ya, Bapak terus terang aja ingin mendorong yang namanya Perda Baca Tulis Al-Quran. Nah itu ya, yang tentunya alhamdulillah ini dalam prosesnya ini sudah berjalan. Nah tentunya ini leading sektornya adalah Dinas Pendidikan ya. Ya kita tahu ya bahwa kalau di pemikiran Bapak, kalau sekarang SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten, kalau SMK kan ataupun SMA sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah dengan hadirnya Perda ini baca tulis Al-Quran, jadi kalau contoh lah kalau di Dapil 3 ini di Kecamatan Cibadak, model SMPN 1 Cibadak. Jadi sebelum apa-apa dengan hadirnya Perda ini nanti, siswa itu diwajibkan baca Al-Quran. Kalau satu kelas itu ada 50 siswa, satu siswa satu ayat saja, berarti sehari itu sudah 50 ayat. Ya, kita kan kalau bicara perkembangan sampai saat ini yang namanya Taurat sudah merambah ke SMP sekarang. Bukan lagi ke tingkatan SMA kan? Nah, SMP. Ya, persoalannya apa di sini? Nah, itulah bagaimana di sini pentingnya ya pondasi ya, artinya ruhani ya, salah satunya ya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, dengan hadirnya Perda ini nanti gitu kan, jadi setelah
siswa ini diwajibkan baca terus. ya Al-Quran minimal 1 ayat per siswa, berapa banyak di kelas itu kan gitu. Nah baru dilanjut dengan membaca doa, baru belajar. Nah ini insya Allah kalau Sudah. Bapak bahkan meyakini ya ke depan akan terbentuk yang namanya generasi-generasi handal ya, karena memang dari sisi rohaninya sudah dibekali. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang latar belakang Bapak, Ya. kemudian pendidikan masa kecil, lalu juga soal kiprah Bapak di politik gitu ya. Dan tak terasa, dan ini menurut saya banyak inspirasi yang saya dapat di sini gitu Pak ya. Dan kabarnya juga ini untuk di Baldatun Center juga kan ada tanggal 7 itu ada milad ya Pak ya. Ya. Kabarnya Pak Bupati sering datang gitu ya ke acara-acara milad ini gitu Pak. Betul. Di tahun sebelumnya, Betul. tahun sebelumnya. Alhamdulillah bahwa memang di kegiatan rutinitas tahunan ya, Ya. milad ya maupun pramilad juga ya kalau di milad sudah jelas selalu Bapak Bupati yang hadir ya, karena termasuk juga di pramilad. Nah kan kalau di rangkaian acara pramilad dan milad itu ya, yang membedakan dan yang menjadi unik itu, jadi pertama acara pramilad maupun milad, jadi acaranya itu mulai jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi itu ya artinya anak yatim yang menjadi peserta MHQ naik kendaraan khas Cibadak namanya Nayor ya. Itu jam 6 itu diajak dulu berdoa bersama ke makam orang tua Bapak. Ya artinya dari sini kalau pramilad nih bawa ke makam ke sana kan gitu. Bapak pimpin doa bersama. Karena itu tradisi khasnya yang memang terus-menerus sampai ke 7 tahun ini pramilad selalu seperti itu gitu. Tradisinya. Ya di samping juga bagaimana Baldatun Center punya andil melestarikan Nayor. Karena ya kalau Cibadak ini kan dikenalnya kota Nayor ya, PBB dan lain sebagainya, itu dunia internasional mengenal kota Cibadak itu adalah kota Nayor. Nayor itu kayak Delman ya Pak ya? Betul, kayak Delman. Nah sekarang ini kan bayangkan saja dari ratusan Nayor ya hari ini hampir nyaris punah. Nah artinya dari 300, dari 500 kan sekarang ini 30 juga tidak nyampe. Nah, Baldatun ikut andil bagaimana ini dilestarikan. Makanya di kegiatan rutinitas tahunan pramilad dan milad pasti. Nah, kalau milad ke-7 nih besok nih berarti 7 Nayor. 7 Nayor. Bapak hadirkan. Nah, kalau pesertanya MHQ ini adalah 17, ya 17 orang ini dibagi 7 Nayor ini. Gitu. Kelilinglah di Desa Sekarwangi kalau pramilad. Ya, kalau milad dari sini ke BK3D. Nah, itu alhamdulillah ini dukungan dari pemerintah daerah, Pak Bupati ya, artinya bukan hanya dari segi kehadirannya saja di setiap milad hadir ya, tapi juga dari sisi dukungan terhadap program-program yang memang dijalankan oleh Baldatun Center.